Hai, hari ini kakak akan melanjutkan video yang sebelumnya yaitu tentang getaran. Hari ini kita bahas tentang soal getarannya secara lengkap. Yuk ikutin terus videonya. Mari kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Dalam suatu peristiwa getaran, terjadi sebanyak 300 getaran dalam selang waktu 2,5 menit. Hitung frekuensi dan periode getaran. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah getarannya 300 atau N-nya 300. Waktunya 2,5 menit. Nah, menitnya kita jadikan ke sekon ya, satuannya harus sekon. Maka dikalikan dengan 60. 2,5 dikali 60 sama dengan 150 sekon. Selanjutnya yang ditanyakan adalah frekuensi dan periodenya, F dan T. Nah, cara mengerjakannya adalah frekuensi sama dengan banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Banyaknya getaran kita sudah tahu 300, kita masukkan ke sini. Waktunya kita pakai yang sekon ya, satuannya 150 di sini. Maka hasilnya adalah 2 Hz. Selanjutnya untuk periodenya adalah T dibagi dengan N. Waktu dibagi dengan jumlahnya getaran. Sama dengan 150 dibagi dengan 300. Hasilnya 1/2 sekon. Atau kalian bisa juga menggunakan rumus periode sama dengan 1/F. F-nya kalian sudah hitung kan di sini? Kalau yang dihitung hasilnya adalah 2, kita masukkan di sini 2. Maka periodenya sama dengan 1/2 sekon. Nah, kalian boleh memilih cara yang termudah menurut kalian. Kemudian, yuk kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua, bandul bola besi ayunan dari A sampai B ke C selama 2 sekon. Jarak A ke C adalah 20 cm. Tentukan periode dan frekuensi, kemudian amplitudonya. Nah, sebelum mengerjakan soal, lihat dulu di sini gambarnya ya. Jadi bola besi itu berayun dari A, dari sebelah sini, kemudian ke B, lanjut ke C. Dari A sampai ke C ini adalah 2 sekon. Kemudian dari A sampai ke C ini jaraknya 20 cm. Kita tulis dulu ya yang diketahui. Menurut kalian, A ke B ke C ini berapa getaran ya? Yuk coba kita hitung. Ya, A ke B ke C. Stop sampai di sini. Ini artinya adalah 1/2. A sampai ke C sini adalah 1/2 getaran. T-nya adalah 2 sekon, jarak A sampai C adalah 20 cm. Yang ditanyakan adalah T besar, periode, dan frekuensi, kemudian amplitudonya. Cara mengerjakannya, untuk periode adalah jumlah waktu T dibagi N, sama dengan 2 dibagi dengan setengah. Ya. Nah, karena ini pembagian pecahan, supaya lebih mudah, kalian ubah pembagiannya menjadi perkalian. Kemudian pecahan yang di bawah ini kita balik ya, 1/2 kita balik jadi 2/1. Maka hasilnya adalah 2 dikali 2/1 sama dengan 4 sekon. Selanjutnya untuk frekuensinya adalah banyaknya getaran kita bagi dengan waktu. N/T sama dengan setengah dibagi dengan 2. Ini juga pembagian pecahan. Pembagian di sini per kita ubah menjadi kali. Kemudian supaya lebih mudah, 2 itu artinya 2/1. Jadi kalau dibalik itu menjadi 1/2. Itu ya. 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 Hz. Atau kalian bisa juga menggunakan rumus F sama dengan 1 per periode. Periodenya kan sudah dihitung nih di sini nih. Nah, kita tinggal masukkan nih periodenya. 4 kita masukkan di sini. Sama dengan 1/4 Hz. Nah, kalian pasti jauh lebih paham kan? Nah, selanjutnya yuk kita ke soal yang ketiga. Oh, sebelumnya kita cari dulu amplitudonya. Amplitudonya sama dengan 20 ya. Amplitudonya kan ini tadi. Dari A ke C ini jaraknya 20.
Maka amplitudonya kita bagi dua. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik seimbang. Titik seimbangnya adalah B, ya. Maka jarak antara B ke A ini cuman 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm. Jadi amplitudonya ini A sampai B atau B sampai C. Gitu aja ya. Nah, selanjutnya ke yang ketiga. Perhatikan bekas di bawah ini. Selang waktu yang diperlukan dari B ke C ke A untuk pertama kalinya adalah 0,6 sekon. Berapakah periode dan frekuensi getaran bekas? Ini yuk kita lihat dulu ya. Dari B ke C, kemudian ke A. Tentunya kita ulang lagi ya. Tentunya kita lewat dulu ke A. B ke A, ke C, ke A. Ini adalah 3/4 getaran. Kemudian waktunya 0,6 sekon atau 6/10 sekon. Berapakah F dan periodenya, periode dan frekuensinya? Cara mencarinya adalah periode adalah T per N, sama dengan T-nya udah ini ya, 6/10. Diubah ke pecahan supaya lebih gampang mengerjakannya. 6/10 dibagi 3/4. Ingat, pembagian kita ubah ke perkalian dan pecahan di bawah ini kita balik. 3/4 menjadi 4/3. Kemudian kita coret 3 dan 6, hasilnya di sini 2. Kemudian 4 dan 10 kita sama-sama bagi angka 2. 4 dibagi 2 adalah 2, 10 dibagi 2 adalah 5. Maka hasilnya 2 dikali 2 per 5 sama dengan 4/5 atau 0,8 sekon. Nah, untuk frekuensinya adalah N dibagi T. N-nya adalah 3/4 dibagi 6/10. Ingat lagi nih, pembagian ini dijadikan perkalian, 6/10 kita balik, jadi 10/6. Maka 3/4 dikali 10/6. Kita coret ya, 3 dan 6 dengan 2. Kemudian kita coret lagi 4 dan 10. Hasilnya adalah 5/4 atau 1,25 Hz. Selanjutnya, untuk soal yang keempat. Frekuensi sebuah getaran adalah 20 Hz. Hitunglah periodenya. Yang diketahui frekuensinya 20 Hz, maka yang ditanyakan periode, jawabannya adalah kita gunakan rumus ini. Periode sama dengan 1 per F, sama dengan 1/20 atau 0,05 sekon. Selanjutnya, untuk soal yang kelima, periode sebuah getaran adalah 1/4 detik. Hitunglah frekuensinya. Ini kebalikan soal dari nomor 4 ya. Yang diketahui adalah T-nya sama dengan 1/4 detik. Yang ditanyakan frekuensinya. Jawabannya adalah F sama dengan 1 per periode, sama dengan 1/1/4, sama dengan 1/1 dikali 4/1, sama dengan 4 Hz. Oke, sekarang kalian tentu lebih mengerti, bukan? Nah, yuk sekarang kita belajar tentang perbandingan dari frekuensi dan periode. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Bandul A bergetar dengan periode 30 sekon dan amplitudo 25 cm. Benda B bergetar dengan periode 45 sekon dan amplitudo 40 cm. Tentukan frekuensi bandul A dibanding dengan bandul B. Di sini kita punya dua benda, yaitu A dan B. Gitu ya, bandul A dan benda B. Nah, TA sama dengan 30 sekon, periodenya yang B adalah 45 sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan dari frekuensi A dan B. Di sini kakak tidak menuliskan amplitudonya ya, karena amplitudo ini tidak berpengaruh terhadap frekuensi dan periode, maka kita abaikan untuk amplitudonya. Nah, kemudian kita selesaikan. Frekuensi A dibanding frekuensi B. Tentunya kalian masih ingat rumus frekuensi yaitu kebalikan dari periode, yaitu 1 per TA dibanding 1 per TB. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan periode A dan periode B,
yaitu 1/30 dibanding 1/45. Selanjutnya, supaya lebih mudah ini ya, FA dibanding FB. Selanjutnya kita tukar ini posisinya ya. Tukar seperti ini. 45 kita tukar di atas sini, 30 kita ganti di atas sini. Maka FA dibanding FB sama dengan 45 dibanding 30. Kita sederhanakan, kita bagi dengan angka 15. Yaitu hasilnya adalah 3 dibanding 2. Selanjutnya, untuk frekuensi getaran sayap seekor nyamuk dewasa adalah 2,5 kali frekuensi getaran sayap seekor nyamuk muda. Tentukan perbandingan periode getaran sayap nyamuk dewasa dengan nyamuk muda. Yuk, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah frekuensi dewasa sama dengan 2,5 frekuensi muda. Untuk lebih mudahnya, 2,5 ini kakak ganti ke pecahan biasa ya, yaitu 5 dibanding 2, 5/2. Ya, jadi frekuensi dewasa adalah 5/2 frekuensi muda. Nah, yang ditanyakan adalah TD periode dewasa dibandingkan dengan periode muda. Yuk kita tulis dulu di sini. Frekuensi dewasa sama dengan 5/2 frekuensi muda. Artinya apa sih? Artinya dewasa itu yang 5. Muda yang 2, gitu ya. Sehingga kakak bisa buat perbandingannya. Frekuensi dewasa dibanding frekuensi muda sama dengan nih, 5 punya dewasa, jadi 5. Muda itu punya 2, jadi sini 2. 5 dibanding 2. Oke, dari sini sudah jelas ya. Ingat-ingat bahwa yang atas itu punyanya yang sebelah kiri, kemudian yang 2 ini punyanya yang di sini. Nah, selanjutnya periode D dibandingkan periode muda itu adalah rumusnya adalah 1/F ya. 1/FD dibanding 1/F muda. Nah, kita tinggal masukkan angka sini. 5/2 kita masukkan di sini. 1 dibanding 5, 1/5 dibanding 1/2. Gitu ya. Kemudian ingat, kita tukar. Kalau sudah seperti ini kita tukar. Ya, jadi TD dibanding TM-nya kita tukar di sini. Ya, 2 kita tukar ke sini, 5 kita tukar ke sini. Maka TD dibanding TM sama dengan 2 dibanding 5. Ya. Nah, demikian penjelasan dari soal-soal getaran. Bila ada yang kurang mengerti atau kurang paham, silahkan komen di bawah ya. Dan bila menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kemudian share ke teman-temanmu yang lain supaya kamu bisa menjadi jembatan kebaikan untuk teman-temanmu. Bye-bye.